Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazwa Putri Parasati. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek sistem informasi geografis dan WebGIS dengan tema persebaran lembaga pendidikan di wilayah Kota Semarang. Nah, saya memilih ke Kota Semarang ini karena kota ini tuh memiliki jumlah fasilitas pendidikan yang cukup banyak dan juga tersebar di berbagai wilayahnya. Selain itu, Kota Semarang juga merupakan kota yang berkembang dengan tingkat aktivitas pendidikan yang tinggi, sehingga menarik untuk dianalisis secara spasial. Nah, tema pendidikan ini dipilih karena informasi mengenai pendidikan atau mengenai lokasi sekolahnya, seperti sekolah, universitas, maupun TK atau PAUD sangat dibutuhkan masyarakat dengan visualisasi peta. Persebaran fasilitas pendidikan juga dapat dilihat dengan lebih jelas dibanding hanya menggunakan tabel data biasa. Nah, tujuan utama proyek ini adalah melihat pola persebaran fasilitas pendidikan di Kota Semarang, serta mengetahui apakah penyebarannya sudah merata atau masih terpusat pada wilayah tertentunya saja. Selain itu, visualisasi spasial ini juga dapat membantu memberikan gambaran bagi pemerintah ataupun masyarakat mengenai kondisi fasilitas pendidikan di suatu wilayah. Jika terdapat daerah dengan jumlah fasilitas pendidikan yang masih sedikit, maka wilayah tersebut dapat diperhatikan dalam pengembangan pendidikan ke depannya. Nah, data utama yang digunakan berupa titik lokasi fasilitas pendidikan di Kota Semarang. Kategori data terdiri dari universitas, sekolah, akademi atau politeknik, TK atau PAUD, dan lembaga bahasa. Selain data titik, saya juga menggunakan data batas administrasi Kota Semarang dalam bentuk poligon yang berwarna pink untuk menunjukkan wilayah penelitian. Nah, sumber data diperoleh dari saya lampirkan di sini juga. Sumber datanya dari OSM Export, data spasialnya dari GADM, base map-nya dari OpenStreetMap, dan dibuat dengan software QGIS. Pada tahap pertama ini dilakukan di aplikasi QGIS-nya. Saya memasukkan layer batas wilayah Kota Semarang dan layer titik fasilitas pendidikannya. Setelah itu saya mengatur tampilan setiap kategori menggunakan simbol yang dengan warna yang berbeda. Nah, misalkan universitas di sini dengan warna yang biru tua. Nah, sekolah di sini warnanya birunya lebih muda lagi. Lembaga bahasa ini warnanya lebih muda lagi. Kindergarten warnanya lebih muda, college warnanya mendekati putih dan sudah putih. Ya. Selanjutnya juga saya membuat layout peta dengan menambahkan beberapa elemen kartografi seperti ini saya menambahkan judulnya, saya menambahkan informasi dibuat oleh siapanya dan pada tanggal berapanya. Saya juga membuat keterangan peta untuk deskripsi petanya aja, memberikan informasi tambahan petanya. Saya membuat skala di sini, dan saya membuat juga arah utara. Saya membuat legenda. Saya juga membuat peta indeksnya. Dan saya juga membuat ini grid koordinatnya. Elemen-elemen tersebut ditambahkan agar peta memiliki informasi yang lengkap dan mudah untuk dibaca. Nah, pada hasil peta yang terlihat bahwa fasilitas pendidikan yang tersebar di wilayah Kota Semarang ini hanya berpusat pada daerah kotanya saja. Hal ini terlihat dari banyaknya titik fasilitas pendidikan yang saling berdekatan pada wilayah tersebut. Sedangkan pada wilayah pinggirannya, ini jumlah titik terlihat lebih sedikit dan jaraknya lebih berjauhan. Dari kondisi ini dapat dilihat bahwa persebaran fasilitas pendidikan masih lebih terkonsentrasi di wilayah perkotaannya saja. Kondisi tersebut memungkinkan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kepadatan penduduk, akses jalannya, perkembangan wilayahnya, dan juga pusat aktivitas masyarakatnya yang lebih banyak berada di tengah kota. Pada layout peta juga terdapat legenda yang menjelaskan arti simbol kategori pendidikan,
Kemudian skala untuk memperkirakan jarak, arah, utara sebagai koordinat sebagai orientasi peta dan koordinat geografisnya juga untuk menunjukkan posisi wilayah secara spasial. Jika dilihat dari analisis wilayah dengan jumlah fasilitas pendidikan yang masih sedikit, dapat menjadi perhatian untuk pemerataan pembangunan pendidikan di masa yang akan mendatang. Setelah proses pembuatan peta selesai di QGIS, tahap berikutnya adalah mengembangkan data tersebut menjadi WebGIS yang berbasis website interaktif. Data dari QGIS ini diekspor ke format yang dapat dibaca oleh website, kemudian ditampilkan menggunakan leaflet sebagai library peta interaktif. Untuk tampilan base map-nya, saya menggunakan Karto dark mode agar marker lokasi lebih jelas terlihat dan tampilan website-nya menjadi lebih modern. Website ini kemudian dideploy menggunakan Vercel sehingga dapat diakses secara online melalui browsernya. Nah, pada tampilan WebGIS ini terdapat menu filter kategori di bagian kiri untuk memilih jenis fasilitas pendidikan yang ingin ditampilkan. Contohnya seperti ini. Nah, kategori yang tersedia ini terdiri dari universitas, sekolah, terus ada akademi atau politeknik, ada TK atau PAUD, dan lembaga bahasa. Tapi lembaga bahasa di sini ada 0 titik. Jadi sebenarnya tidak ada lembaga bahasa di sini. Nah, website ini juga menampilkan data statistiknya yaitu 2.213 total titiknya yang tersebar di wilayah Kota Semarang. Nah, selain itu juga terdapat fitur statistik yang menunjukkan jumlah data yang sedang aktif ditampilkan pada bagian peta. Jadi ada di sini, karena ini lagi aktif semua, jadi semuanya, dan di sini juga. Kalau kita jadi kalau kita tidak kita memfilter kategorinya, jadi dia akan berubah. Pada bagian utama terdapat peta interaktif yang dapat diperbesar dan diperkecil dan digeser sesuai kebutuhan pengguna. Jadi pengguna ini dapat menampilkan kategori tertentu tanpa harus melihat seluruh data sekaligus. Jadi geser, tapi ini agak lemot, agak lag. Dan di sini bisa zoom in dan zoom out-nya. Dari tampilan web di sini juga terlihat bahwa wilayah pusat Kota Semarang ini memiliki kepadatan fasilitas pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah pinggirannya, karena hal ini juga menunjukkan bahwa aktivitas pendidikannya masih terfokus pada kawasan yang hanya di perkotaannya saja. Nih, jadi di sininya perkotaannya ini sangat banyak sekolah-sekolah atau fasilitas pendidikannya, sedangkan yang di pinggirannya ini tidak terlalu banyak. Nah, jadi WebGIS ini membuat informasi spasial menjadi lebih mudah dipahami karena penggunanya juga dapat langsung melihat pola persebaran data secara visual dan interaktif. Selain itu juga membantu masyarakat dalam melihat lokasi pendidikan. Sistem ini juga dapat menjadi media visualisasi data juga untuk mendukung analisis pemerataan fasilitas pendidikan yang ada di wilayah Kota Semarang ini. Ya, jadi tantangan terbesar saya selama pengerjaan proyek ini adalah mengelola data dalam jumlah yang cukup banyak serta memastikan seluruh titik ini berada pada posisi koordinat yang benar. Selain itu juga proses menghubungkan data spasial dari QGIS ke dalam website ini juga memerlukan penyesuaian agar seluruh fitur ini berjalan dengan baik. Nah, dari proyek ini juga saya memahami bahwa sistem informasi geografis dan WebGIS ini tidak hanya berfokus pada tampilan petanya saja, tetapi juga bagaimana menyajikan informasi spasial agar lebih mudah dipahami oleh penggunanya. Nah, jika proyek ini dikembangkan lebih lanjut, saya ingin menambahkan fitur pencarian lokasi di sini mungkin. Jadi, misalkan kita ingin ini, nah si Stekom Kaliwungnya bisa kita search aja langsung di sini. Atau juga bisa clustering marker atau pop-up informasi yang lebih detail pada setiap titik pendidikannya, karena di pop-up-nya ini alamat telepon, website, dan jam bukanya ini masih kosong dan tidak ada.
Nah, jadi dari proyek ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan QGIS dan WebGIS ini sangat membantu memvisualisasikan persebaran fasilitas pendidikan di Kota Semarang menjadi lebih informatif dan interaktif. Melalui peta ini dan website yang saya buat, pengguna itu dapat melihat pola persebaran pendidikan secara lebih jelas serta memahami kondisi wilayah berdasarkan data spasial yang saya tampilkan. Sekian uh, presentasi saya, dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.